kapal induk terbesar milik Amerika Serikat USS Gerald R. Ford akhirnya kembali ke negeri Paman Sam usai merampungkan misi memerangi Iran. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon menyatakan USS Gerald R. Ford dipulangkan pada Sabtu 16 Mei 2026 setelah penugasan selama 326 hari. Menteri Pertahanan Pete Hegseth hadir di Norfolk, Virginia untuk menyambut langsung kepulangan USS Gerald R. Ford. Ini merupakan pengerahan terlama USS Gerald R. Ford sejak Perang Vietnam. Penugasan USS Gerald R. Ford tercatat dimulai sejak Amerika Serikat menjalankan operasi di Karibia, di mana pasukan Amerika Serikat menyerang kapal-kapal yang diduga menyelundupkan narkoba. Operasi ini termasuk penangkapan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada 3 Januari lalu. Usai operasi tersebut, USS Gerald R. Ford kemudian dikerahkan ke Timur Tengah untuk ikut berperang melawan Iran. Selama perang, USS Gerald R. Ford sempat mengalami kebakaran di ruang cuci pada 12 Maret yang melukai 2 pelaut dan menyebabkan kerusakan besar pada sekitar 100 tempat tidur. Kapal induk ini juga dilaporkan sempat mengalami masalah signifikan pada sistem toiletnya. Kapal induk USS Gerald R. Ford bakal dipersiapkan untuk tugas lain di bawah komando Amerika Serikat untuk wilayah Eropa. Setelah bertugas selama hampir 1 tahun, kapal induk terbesar di dunia itu sempat mengalami kendala teknis. Permintaan anggaran pertahanan senilai 1,5 triliun dolar Amerika Serikat dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump disorot tajam. Akibatnya, para pejabat Pentagon menghadapi sorotan tajam dari anggota Kongres Amerika Serikat lantaran membela permintaan Trump.
Dalam sidang di Capitol Hill, pekan lalu muncul kekhawatiran bipartisan terkait menipisnya persediaan amunisi strategis Amerika Serikat akibat keterlibatan dalam konflik global. Pemerintah Amerika Serikat mengajukan dana sebesar 70,5 miliar dolar Amerika Serikat untuk pengadaan amunisi bernilai tinggi, naik drastis hingga 188% dibandingkan permintaan tahun sebelumnya. Namun analis dan anggota parlemen menilai, peningkatan anggaran semata tidak akan menyelesaikan akar persoalan krisis persenjataan yang kini dihadapi Washington. Menurut laporan Responsible Statecraft, akar masalah berasal dari kebijakan pemerintah dan Kongres yang terlalu agresif menggunakan persediaan senjata nasional tanpa pengendalian jangka panjang. Salah satu instrumen yang disorot adalah Presidential Drawdown Authority atau PDA. Mekanisme darurat yang memungkinkan Presiden mengirim persenjataan langsung dari stok militer Amerika Serikat ke negara mitra. Sebelum 2021, batas tahunan PDA hanya 100 juta dolar Amerika Serikat. Namun sejak perang Ukraina pecah, Kongres beberapa kali menaikkan batas tersebut hingga mencapai 14,5 miliar dolar Amerika Serikat untuk mendukung Kiev. Kebijakan itu dinilai mempercepat pengurasan cadangan senjata Amerika dan memperlihatkan rapuhnya kesiapan logistik militer Amerika Serikat menghadapi konflik berkepanjangan. Armada Kemanusiaan Global Sumut Flotilla menyebut kapal-kapal mereka diserang dan dicegat pasukan Israel saat membawa bantuan menuju jalur Gaza melalui perairan internasional. Sedikitnya 100 aktivis dari berbagai negara termasuk Indonesia dilaporkan ditahan setelah tentara Israel menaiki kapal-kapal bantuan tersebut. Misi kemanusiaan itu merupakan upaya terbaru untuk menembus blokade Gaza yang telah diberlakukan Israel sejak 2007. Armada yang terdiri dari lebih dari 50 kapal itu berlayar dari Marmaris, Turki sejak Kamis pekan lalu menuju wilayah Gaza. Kapal-kapal tersebut membawa bantuan darurat bagi warga Gaza, termasuk susu formula bayi dan kebutuhan kemanusiaan lainnya. Siaran langsung dari armada memperlihatkan momen pasukan Angkatan Laut Israel mendekati lalu menaiki kapal satu persatu. Pihak Global Sumut Flotilla menuding Israel kembali melakukan pencegatan ilegal terhadap misi sipil di perairan internasional.
Mereka juga mengecam penahanan para relawan kemanusiaan yang disebut sebagai bentuk penculikan terhadap warga sipil damai. Data pelacakan armada menunjukkan sejumlah kapal dicegat di wilayah perairan barat Siprus sebelum melanjutkan perjalanan ke Gaza. Tim manajemen krisis armada menyebut kontak dengan 23 kapal sempat terputus usai pasukan Israel melakukan penyerbuan. Media Israel melaporkan para aktivis dipindahkan ke kapal angkatan laut yang disebut sebagai penjara terapung sebelum dibawa ke pelabuhan Asdod. Menurut hukum laut internasional, kapal sipil di perairan internasional berada di bawah yurisdiksi negara benderanya sehingga penyitaan dinilai melanggar aturan internasional. Rusia kembali melancarkan gelombang serangan drone dan rudal ke sejumlah kota di Ukraina pada malam hari, menyebabkan lebih dari 20 orang dilaporkan terluka. Serangan terbaru ini terjadi setelah Ukraina sebelumnya menggempur wilayah Rusia dengan ratusan drone sepanjang akhir pekan, termasuk menargetkan kawasan Moskow. Di kota pelabuhan Odessa, sejumlah bangunan permukiman sekolah dan taman kanak-kanak dilaporkan terkena serangan. Kepala Administrasi Militer setempat Serhiy Lysak mengatakan serangan juga menyasar infrastruktur penting di wilayah tersebut. Sementara itu di Dnipro, sedikitnya 26 orang terluka, termasuk seorang anak akibat serangan rudal, drone artileri, dan bom udara Rusia. Gubernur wilayah Dnipro Oleksandr Hanza menyebut 6 distrik menjadi sasaran serangan sepanjang malam.
Angkatan Udara Ukraina mengklaim Rusia meluncurkan 524 drone dan 22 rudal dalam satu malam serangan besar-besaran. Militer Ukraina juga mengaku berhasil mencegat 503 drone dengan wilayah Dnipro disebut sebagai target utama serangan Rusia kali ini. Di sisi lain, Rusia menyatakan pasukannya berhasil menggagalkan serangan udara Ukraina di wilayah Rostov dengan menembak jatuh sejumlah drone. Hingga kini situasi di kedua negara masih memanas dengan saling serang drone dan rudal yang terus berlanjut dalam beberapa hari terakhir. Дистанція до цілей цього разу більш ніж 500 кілометрів. Це вагомо ще й тому, що московський регіон найбільш насичений російськими засобами випробування. Вони свій район влади бережуть найбільше. Але українські далекобійні кроки вже це долають. Sejumlah pejabat Amerika Serikat dilaporkan mendorong Uni Emirat Arab untuk merebut salah satu pulau strategis milik Iran di Teluk Persia di tengah memanasnya konflik kawasan. Pulau yang menjadi target disebut adalah Pulau Lavan, wilayah penting Iran yang menjadi pusat ekspor minyak lepas pantai sekaligus memiliki cadangan gas alam besar. Laporan media Inggris menyebut usulan tersebut datang dari lingkaran dekat pemerintahan Presiden Donald Trump yang ingin mengurangi keterlibatan langsung militer Amerika Serikat. Seorang mantan pejabat keamanan era Trump bahkan disebut serang-terangan mendorong UEA mengambil alih pulau itu tanpa melibatkan pasukan Amerika di garis depan. Dorongan tersebut muncul ketika biaya perang Amerika Serikat melawan Iran terus membengkak dan stok rudal pertahanan mereka mulai menipis setelah berbulan-bulan konflik berlangsung. Pentagon dilaporkan telah menghabiskan sekitar 29 miliar US dollar atau lebih dari 500 triliun untuk mendanai operasi militer dan pertahanan udara dalam perang tersebut.
Serangan intensif menggunakan sistem THAAD, Patriot hingga rudal Tomahawk disebut membuat persediaan senjata Amerika terkuras cukup besar. Washington kini juga disebut mulai mencari cara agar negara-negara sekutunya ikut lebih aktif menghadapi Iran, termasuk dalam operasi di kawasan Teluk dan Selat Hormuz. Namun sejumlah negara Eropa seperti Jerman, Inggris, dan Spanyol justru memilih menjaga jarak dan enggan terlibat lebih jauh dalam konflik tersebut. Di sisi lain, Uni Emirat Arab dinilai menjadi salah satu sekutu paling dekat dengan Amerika Serikat dan Israel selama perang berlangsung sehingga memicu tuduhan dari Teheran. Iran bahkan menuding Abu Dhabi telah menjadi basis operasi musuh dan beberapa kali membalas dengan menyerang target di wilayah Emirat. Laporan juga menyebut pasukan Emirat diduga pernah melakukan operasi rahasia terhadap target Iran, termasuk serangan ke Pulau Lavan pada April lalu. Presiden Donald Trump kembali ke Amerika Serikat pada hari Jumat 15 Mei setelah kunjungannya ke Tiongkok. Kunjungan kenegaraan Trump selama 2 hari ke Beijing mencakup diskusi luas dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping tentang Taiwan, Iran, dan perdagangan. Tetapi hanya menghasilkan sedikit hasil konkret pada isu-isu utama yang memecah belah dua ekonomi terbesar di dunia. Sekembalinya ke Gedung Putih, Trump menggambarkan perjalanan itu sebagai kesuksesan besar dan mengatakan bahwa kesepakatan perdagangan besar telah tercapai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru memperingatkan Taiwan agar tidak mendeklarasikan kemerdekaan formal setelah ia menyelesaikan kunjungannya ke China dan bertemu Presiden Xi Jinping. Dalam wawancara dengan Fox News usai lawatannya ke Beijing, Trump menegaskan dirinya tidak ingin melihat Taiwan memisahkan diri secara resmi dari China.
Perdana Menteri Taiwan Chow Jung-tai mengatakan pada hari Selasa 19 Mei bahwa Tiongkok adalah sumber utama keresahan dan ketidakstabilan regional karena aktivitas militernya yang berkelanjutan. 中华民国是一个主权独立的国家，这是事实，也是现状。这个事实跟现状不会改变，也不容改变。 Sementara Angkatan Laut Tiongkok mengumumkan telah mengirimkan gugus tugas kapal induk ke Pasifik Barat untuk pelatihan. 规模大小不一的各式军演，影响各种航行安全跟各种条例的进行，这才是整个地区安破坏问题。 Tiongkok yang menganggap Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri telah meningkatkan tekanan militer dan politiknya dan telah menolak seruan berulang kali untuk berdialog dari Presiden Lai Ching-te dengan menyebutnya sebagai separatis. 进行平等尊严的对话，这个是我们一贯的原则。所以无论是任何的交涉，包括 Lai dijadwalkan untuk berbicara kepada media pada hari Rabu 20 Mei untuk memperingati ulang tahun kedua masa jabatannya. 经过正式的管道，有正式的对谈，我们已经准备好了。 Angkatan bersenjata Tiongkok beroperasi hampir setiap hari di sekitar Taiwan dan pada hari Selasa Angkatan Lautnya mengatakan bahwa gugus tugas kapal induk yang dipimpin oleh Liaoning telah dikirim ke perairan terkait di Pasifik Barat, meskipun tidak memberikan lokasi yang tepat. 是现状，这个事实跟现状不会改变，也不容改变。中华民国 Chow menegaskan kembali bahwa Republik Tiongkok, nama resmi Taiwan, adalah negara berdaulat dan merdeka, dan sekali lagi menyerukan dialog.